Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di sini Ibu akan membahas tentang integrasi nasional. Ini adalah peta kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu ya, kalau di Indonesia ini banyak perbedaan yang ada, baik suku, agama, budaya, ras, adat, dan istiadat. Dan setiap daerahnya itu memiliki kekhasannya itu sendiri. Meskipun di Indonesia memiliki perbedaan yang ada, itu bukan menjadi sebuah penghalang, tapi kita mempunyai satu tekad yang sama demi mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia demi terciptanya integrasi nasional. Maka dari itu, melihat keanekaragaman yang ada di Indonesia ini, para pemuda-pemuda yang berada di beberapa daerah berkumpul menjadi satu, membuat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke inti materi yang akan Ibu bahas, yaitu adalah integrasi. Apa sih arti integrasi itu? Secara politis, penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan, integrasi nasional bangsa Indonesia itu adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa yang resmi dan direalisasikan dalam suatu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda. Selanjutnya, faktor pendukung terjadinya integrasi nasional adalah yang pertama, rasa senasib seperjuangan karena kita dulu sama-sama dijajah, jadi memiliki rasa senasib yang sama. Kedua, pengamalan ideologi nasional, keinginan untuk bersatu. Ketiga, antisipasi ancaman di luar. Keempat, semangat gotong royong dan solidaritas penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya kesadaran terhadap ancaman dan gangguan dari luar, berkembangnya etnosentrisme yaitu menganggap bahwa sukunya atau budayanya lah yang paling baik dibandingkan yang lainnya, kurangnya toleransi dan saling menghargai. Selanjutnya ada syarat integrasi nasional. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antar sama satu lain. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial. Selanjutnya ada semua warga itu bisa mengimplementasikan nilai dan norma yang sudah disepakati dan semua warga harus meminimalisasi konflik. Selanjutnya ada ancaman dan tantangan integrasi itu apa sih? Yang satu adalah gerakan separatisme, contohnya itu OPM yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, dan ada juga GAM, sama juga ingin memisahkan dari Indonesia. Yang kedua ada berita hoax atau berita palsu, yang ketiga ada terorisme, dan yang keempat peredaran narkoba, dan yang terakhir ada penyalahgunaan teknologi. Nah, semua ini bisa kita atasi dengan adanya sikap bela negara, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin dan mewujudkan kelangsungan hidup bangsa negara yang seutuhnya. Nah, dengan cara apa kita bisa melakukan bela negara? Dengan mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Setelah kita memahami, kita bisa mengaplikasikan itu semua dalam tindakan kita, dalam sikap perilaku kita, dalam sehari-hari. Kedua, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai TNI, dan terakhir pengabdian sesuai keamanan. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.